Ah, Pastor. tumben. Mau ada keperluan apa? Pastor, aku lagi galau. Aha. Wih, galau. Masa Covid ini galau nih. Iya, masa aku tinggal Pastor. Satu, bosan di rumah, udah kelamaan libur kan. Oke. Terus yang kedua itu, aku punya kerinduan nih Pastor, untuk bisa gereja seperti biasanya lagi, menyambut dan darah Kristus bersama umat yang lain. Aduh, Ya, pokoknya itu buat saya jadi galau, bosan gitu dan banyak lah. Makanya tadi aku telepon pastor supaya pastor bisa memberikan apa namanya supaya aku nggak galau lagi atau ngajak jalan-jalan gitu atau kemana. Ah, mantap. Kebetulan saya juga ini sudah banyak mendengar tanggapan dari umat kita tentang ikut misa online ini dan ada kerinduan mereka untuk misa secara bersama-sama di gereja kita. Ada beberapa umat yang sudah bersharing, tapi mungkin bagus kalau kita langsung terjun ke rumah mereka. Kalau misalnya sore ini dapat 2, 3, memang untuk situasi ini stay at home, tapi ini ada nilai yang mau kita gapai bersama nanti. Kita dengar dulu bagaimana nanti pengalaman mereka ikut online dari komsos kita, atau mungkin lebih bagus justru nanti mereka ibadat sendiri secara bersama-sama dalam keluarga. Memang saya sudah ada hubungi 1-2 keluarga untuk bisa nanti mendengarkan sharing mereka, pengalaman mereka. Mungkin bisa ikut nanti membantu bersama teman-teman komsos kita. Kalau gitu, supaya tidak galau begitu. Iya. Untuk sore ini mungkin bagus ini kalau kita jalan bersama-sama. Boleh pastor, kalau bisa ikut aku mau ikut. Oke, yuk. Ayo, mari. Menerima komentar-komentar dari umat, kan selama live streaming itu mereka mengikutinya, ada yang respon baik, ada juga yang negatif sedikit tadinya. Ya, benar itu. Meskipun alat-alat canggih sekarang, tapi selalu ada kelemahannya. Salam. Ternyata istri mereka sudah siap ini. Selamat sore. Selamat sore. Sore nanti. Terus, Agnes. Ya. Sepertinya seragam ini ya. Ya, persilakan duduk. Iya. Seperti tiba-tiba pastor sama Kak Listi, ada apa ini, pastor? Kita mau mendengarkan dulu bagaimana pengalaman keluarga-keluarga kita di Paroki Santo Sepandan ini selama mengikuti misa online. Nanti ada 2 hal yang akan ditanyakan. Mungkin pertanyaan pertama, dari sini nanti kita bisa evaluasi nanti apakah kita buat misa online ini secara terus atau nanti kita bagikan dalam keluarga itu bagaimana mimpin ibadat dalam keluarga. Mungkin dari sini nanti
bisa kita lihat nanti sebagai sampel di tengah-tengah keluarga yang ada di paruh kita ini yang mengikuti misa online atau secara bersama-sama dalam ibadat singkat keluarga di tengah-tengah keluarga. Mungkin bisa langsung kami tanya, selama ini dalam situasi COVID ini Iya. yang dilaksanakan di tengah-tengah keluarga kita di sini ikut live streaming atau ibadat keluarga? Nah ini mungkin yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Amang atas pertanyaannya dan kehadirannya di sini. Live streaming yang sudah berlangsung beberapa minggu di gereja kita memang sudah kami ikuti. Kalau tidak salah 3 kali hari Minggu ya. Lalu ada lagi kemarin ibadah Sabda. Semuanya sudah kami ikuti. Hanya memang soal live streamingnya yang secara langsung dari gereja kita bisa nanti ditambah oleh yang si Ganteng ini. Bisa, dengan nanti juga nanti bisa bercerita tentang itu. Untuk saya secara pribadi memang selain khotbah, suasananya kurang bisa mengikuti. Iya, selain khotbah ya. Karena sepertinya kita seperti menonton di televisi saja. Tidak ada suasananya. Iya. Mungkin salah satu penyebabnya itu karena tidak terbiasa ya. Iya. Karena selama ini kita datang ke gereja, Pada bersama. iya. Tapi tiba-tiba harus live streaming seperti itu, ya kayaknya seperti menonton saja. Jadi memang secara rohani kurang mendukung ya. Hanya memang kelebihannya paling khotbah itu. Kalau khotbah itu kan memang baik melalui secara langsung sebelumnya itu sudah pernah kita saksikan, itu yang menarik untuk saya. Mungkin yang lagi ya. Iya. Tulis juga bisa apa Tulis bercerita juga, bersama. iya. Bagaimana ikut dalam live streaming itu secara online juga. Menurut saya pastor, saat saya mengikuti live streaming seperti sama seperti katakan Bapak tadi, seperti menonton saja, seperti menonton film. Iya. Menurut saya. Kalau kira-kira misalnya nanti kita tawarkan, karena itu sudah mulai kita coba, hanya belum disosialisasikan secara bagus dia. Kalau kita buat ibadat keluarga, memang sudah kita kirimkan teks itu kan. Iya. Apa kira-kira kalau misalnya lewat itu kita buat mana lebih mendukung secara terbantu semua khusyuk mengikuti perayaan itu, misa online atau ibadat keluarga itu? Maksudnya ibadat keluarga adakah versi baru maksudnya? Teks yang dikasih Pak. Iya. Iya, Pak Katekis kan sudah buat di grup. Selain live streamingnya kami laksanakan itu setelah selesai, kalau tidak salah jam 11 kita mulai ya, jam ibadat ya jam 11. artinya duluan dulu live streaming baru lanjut lagi. Berarti 2 kali. 2 kali. Kayak rohani kalau begitu bagus itu. Nggak puas live streaming ya. Oke, lanjut. Jadi memang kami lakukan itu semua teksnya itu mulai dari lagu pembuka sampai lagu penutup itu sudah kami lakukan. Kami bagi tugas, ada yang bacaan, ada yang buat lagu, ya. Lalu sedikit renungannya dari saya kemarin itu memang lebih berkesan. Dan saya harapkan juga seperti itulah, karena memang setiap minggu kan sudah beda Iya. bacaannya, beda semuanya lah kan. Jadi artinya saya lebih secara pribadi mungkin saya senang seperti itu, tapi itu memang menjadi suatu kendala juga, apakah paroki bisa menyiapkan itu setiap minggu. Itu jadi persoalan juga, karena mengingat tadi kalau secara langsung kami seperti menonton saja. Iya. Tapi kalau itu kan kita langsung terlibat, iya, live terlibat. Jadi langsung ambil bagian. Benar. Iya. Semoga ini juga nanti menjadi masukan untuk kita nanti setelah melihat mana yang lebih pas, online ini atau ibadat bersama keluarga. Memang kalau coba kita lihat, kita renungkan dan kita pelajari secara bersama-sama, nampaknya memang kalau kita buat ibadat keluarga ini semua ikut berpartisipasi, semua aktif dan ikut ambil bagian. Contohnya pemimpinnya adalah bapak keluarga, nanti Mazmur nanti ibu, bacaan nanti si Tulus, doa umat nanti Agnes nanti. Jadi terlibat semua. Saya kira nanti
juga menjadi bisa sharing untuk kita untuk nanti bagaimana yang tetap kita buat nanti misa online ini, tapi juga nanti lebih intern nanti kita siapkan juga untuk apa ini ibadat ini. Apakah ada harapan dari kita dengan situasi ini untuk kedepannya? Kalau harapan Pastor yang mudah-mudahan dengan bantuan dua pastor juga dan kita semua ya supaya cepatlah berlalu virus corona ini, supaya kebersamaan itu sungguh-sungguh terjadi lagi. Baik, ini juga yang menjadi harapan kita semua. Kami juga pastor dari keluarga kita berharap supaya situasi ini cepat berakhir. Tetapi ada hal yang positif kita lihat dari COVID ini, bahwa memang kembali ke keluarga, justru nanti ketika lewat diaktifkan ibadat keluarga ini pada hari Minggu dan semua berperan serta ikut aktif, jadi nanti semakin banyak nanti setelah COVID ini bapak atau ibu keluarga ikut ambil bagian dalam tata ibadat. Jadi kalau untuk berikutnya nanti ketika diminta dalam dua lingkungan atau KBG, tidak ada lagi yang merasa sungkan atau merasa saya tidak tahu pastor. Tapi karena kebiasaan selama ini nanti, misalnya selama masa COVID ini, dan mereka aktif semua, ini suatu hal yang positif kita lihat. Tetap menjadi harapan kita, ini cepat berlalu, dan kita semua tetap semangat, berpengharapan, dan kita tetap sehat-sehat. Ini yang menjadi doa kita, harapan kita, dan kita semua diberkati. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa. Kita akhiri dengan doa, kita sampaikan semua harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa penyayang dalam hidup kami. Kami syukuri atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami boleh berbagi pengalaman mengunjungi umat kami yang ada di dalam pesantren Sukandar ini untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali bagaimana situasi yang mereka alami dalam masa COVID ini. Kami telah berbincang-bincang, kami telah bersharing meskipun hanya sebentar, tetapi ini menjadi menguatkan, saling mendukung, saling membantu kami untuk tetap memperoleh harapan hanya kepada Dikau. Terus ya Tuhan, kami mohon berkat untuk keluarga dari rumah ini. Semoga senantiasa mereka dalam naungan, bimbingan, penyelenggaraan kasih-Mu, sehingga mereka sehat selalu, terhindar dari gangguan COVID yang dialami pada saat ini. Dalam tangan kami serahkan segala rencana niat baik. Inilah ya Tuhan dua harapan dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan beserta kita dan kita sekalian, orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Horas, selamat sore. Di sini dari rumah Pak Ibu ini nanti kita silakan. Begitu Bang ya? Siap. Agnes, terus. Siap. Mari. Listia, tadi yang kamu dengar itu bagaimana kesimpulan yang bisa kamu lihat? Mana lebih senang mereka online itu atau ibadat keluarga? Aku sih tadi melihatnya Pastor, kayaknya keluarga itu lebih senang ibadat lah, karena semua keluarga itu ikut berpartisipasi, ambil bagian, ya kan? Ada yang mulai dari bawa lagu, bacaan, memilih doa umat, dan sebagainya. Dan saya rasa juga itu bagus juga memang Pastor, karena nanti seperti yang Pastor bilang tadi, setelah nanti ini COVID ini, siapapun nanti yang disuruh bertugas sudah mau. Kan biasanya mereka itu banyak yang menolak kalau disuruh bertugas di gereja. Disuruh Mazmur juga katanya nggak tahu, padahal bisa sebenarnya. Cuman karena belum pernah tampil, jadi ada perasaan takut gitu. Saya pun lebih setuju nanti, itu lebih cenderung memilih itu nanti. Memang tidak kita stopkan apa ini bisa online, tetap kita buat, tetapi nanti yang lebih kita perdalam itu nah ini ibadat keluarga, supaya nanti
semakin banyak petugas pastoral yang bermutu dari Paroki Santo Yosef Pandan. Itu saya lihat positifnya dari COVID ini.